Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesreni Kuseri akan menjelaskan mengenai model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum yaitu suatu alternatif prosedur dalam angka mendesain atau designing, menerapkan implementation, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada model Tiller, yaitu menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi pengalaman belajar, dan menentukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada model administratif. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down, atau staff line staff prosedur. Artinya, pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas pembuatan kebutuhan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini kebalikan dari model administrasi. Model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksanaan pendidikan di sekolah. Model ini lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan. Selanjutnya ada model demonstrasi. Sebenarnya model demonstrasi ini bersifat seperti model grassroots yang datangnya dari bawah. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Namun, karena sikap yang ingin merubah atau menggantikan kurikulum yang ada, sehingga dalam prosesnya sering mendapatkan tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada model Taba. Berbeda dengan model yang dikembangkan Tiller, model Taba lebih menitikberatkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Selanjutnya ada model Miller-Celler. Pengembangan kurikulum ini berbeda dengan model-model sebelumnya karena model pengembangan kurikulum Miller-Celler merupakan kombinasi pengembangan kurikulum model transisi dan model transaksi. Model Miller-Celler ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada klarifikasi orientasi kurikulum, pengembangan tujuan, identifikasi model mengajar, dan implementasi. Selanjutnya ada model Beauchamp. Beauchamp mengatakan bahwa pengembangan kurikulum melalui 5 tahap, yaitu 1. Menetapkan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum, 2. Menetapkan personalia, 3. Organisasi dan prosedur kurikulum, 4. Implementasi kurikulum, yang terakhir evaluasi kurikulum. Ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama ada mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separated subject kurikulum. Mata pelajaran yang terpisah-pisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Pendapat ini dikemukakan oleh Nasution 1986. Yang kedua ada kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Yang ketiga ada kurikulum inti atau core kurikulum. Kurikulum ini merupakan bagian dari kurikulum terpadu, selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Yang terakhir ada mata pelajaran terhubung atau correlated kurikulum. Pola kurikulum korelasi yaitu pola organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Materi